ceritanya bisa gabung di Bali United? Kalau nggak salah sebelumnya kan didekatin sama Arema FC. Ya sebelumnya sempat juga dihubungin sama pihak Arema untuk bergabung di tahun 2020 waktu itu. Dan waktu itu juga kebetulan masih ada kontrak dengan Borneo FC, masih ada sisa setahun lagi. Jadi ya keputusan pasti mutlak ada di tangan Bos Nabil ya waktu itu, ada di tangan Borneo FC. Jadi ya pasti saya ngikut kontrak yang sudah ada gitu aja sih. Apa faktornya kontraknya lebih besar atau gimana? Sempat nggak sih kayak kamu milih gitu dari dua pilihan itu? Sebelumnya sih ya pasti ada omongan masalah nilai kontrak dan segala macam. Cuman balik lagi ke apa ya? Saya masih terikat kontrak sama Borneo FC waktu itu. Jadi saya lebih menghargai apa yang ada di kontrak itu sih, dan lebih menghargai Bos Nabil juga. Pasti kan kalau abis kebobolan tuh kamu sukanya kan kayak teriak-teriak gitu ya? Itu kenapa sih teriaknya kayak excited banget gitu? Gimana, pasti sebagai penjaga gawang kan pasti kita berusaha menjaga gawang secara mati-matian gitu ya. Jadi ketika kebobolan pasti ada rasa yang nggak enak gitu kan. Di sampingnya mungkin ada sedikit kelengahan, baik itu dari pertahanan atau dari diri sendiri mungkin. Ya tapi refleks aja sih, lebih ke refleks aja gitu. Jadi apa yang udah kita jaga mati-matian harus kebobolan tuh pasti nggak enak. Dan saya rasa semua kiper pasti merasa sama. Nah dia momen save di AFF apa sih yang nggak bisa terlupakan, yang apa? Yang pasti sih yang pas pertandingan waktu lawan Singapura ya, semua orang juga tahu kan. Itu pertandingan yang menentukan juga di leg kedua, sedangkan posisinya juga seri waktu itu, skor 2-2, dan di menit akhir juga Singapura sempat beruntung mendapatkan penalti, tapi saya rasa tim nasional Indonesia lebih beruntung lagi karena bisa lanjut ke babak final dengan mengalahkan Singapura dengan skor 4-2 kayak gitu sih. Kalau kiper idola siapa Nadia? Sampai sekarang sih kiper idola tetap Edwin van der Sar. Sebenarnya bukan ke kiper idola sih, lebih ke klub idola kan MU. Cuman berhubung sekarang De Gea yang menjadi kiper MU, jadi ya De Gea. Sebelumnya sih pasti Edwin van der Sar. Oh ya, sekarang kan lagi banyak pemain yang abroad gitu ya. Kamu ada rencana nggak sih kayak gitu? Kalau rencana sih sebenarnya saya nggak terlalu suka merencana sih. Jadi lebih ke mengalir aja gimana nanti ke depannya. Kalau disuruh abroad dan segala macam, ya siapa yang nggak mau kan main di luar negeri gitu kan. Tapi saya rasa kita harus lihat juga kualitas liga di luar negeri seperti apa. Jadi jangan sampai liga yang hampir sama seperti di Indonesia, terus kita abroad ke sana. Jadi ya menurut saya lebih baik main di Indonesia. Kita nggak kalah jelek juga kok. Meskipun ada isu-isu miring juga di sana, ya itu kan orang yang melihat gitu kan, yang merasakan ya belum tentu juga. Seperti itu. Tanggapan rencana itu ada naturalisasi kiper menurut Nadia? Saya no comment sih soal itu, Mbak. Takut dipelintir-pelintir lagi soalnya. Tapi yang perlu diingat untuk teman-teman semua atau siapa yang melihat atau membaca berita itu, ya jangan kemakan ini deh, jangan kemakan apa yang Anda lihat di sosial media kayak gitu, karena mereka ya mungkin ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Kalau saya sendiri lebih nggak peduli sih ya mau ada naturalisasi atau enggak, itu bukan urusan saya, itu udah urusan yang di atas, urusan yang orang-orang PSSI dan segala macam. Sebagai pemain saya nggak berhak untuk mengomentari itu, makanya saya bilang tadi no comment kan, karena baik atau tidaknya itu menurut mereka. Kalau saya sih ya oke-oke aja sebenarnya, tapi ya jangan sampai melintir-melintir berita juga dong, harusnya kayak gitu sih. Nadia kalau pensiun dari pemain sepak bola jadi apa? Kalau pensiun jadi pemain sepak bola sih ya belum terencana juga. Yang penting kita sekarang selama menjadi sepak bola kita harus nyiapin apa bekal-bekal setelah kita nanti tidak bermain sepak bola lagi atau pensiun gitu kan. Jadi lebih ke investasi aja dulu, nanti ke depannya kita sambil pikir, apalagi
sudah berkeluarga dan segala macam, pasti harus kepikiran ke situ supaya nanti begitu kita pensiun sepak bola, kita kan nggak tahu umur sepak bola sampai kapan, dan di tengah-tengah itu ada cedera atau apa, kita nggak ada yang tahu. Jadi persiapan itu sangat penting sih. Nggak tahu kedepannya harus jadi apa, gitu aja. Akhir-akhir ini kan Nadia deket sama Dustin itu ya. Itu apa Nadia tertarik jadi stand up gitu atau gimana? Kebetulan Dustin juga bukan stand up sih. Kebetulan Dustin juga bukan stand up. Jadi Dustin itu seniman biasa. Jadi dia, menurut saya ya, jadi saya nggak pernah lihat Dustin stand up comedy juga soalnya. Tapi nggak tahu kalau emang dia stand up comedy basicnya. Tapi menurut saya dia bukan stand up comedy. Dia cuman teman aja sih. Ya teman sekedar kenal gitu aja. Orangnya baik. Nggak neko-neko juga, orangnya baik, buat ngobrol juga seru gitu aja sih. Itu aja palingnya dari Dustin. Kalau komedian menurut Nadia siapa yang lucu? Semua komedian lucu sih, mereka berusaha menghibur orang lain tuh menurut saya udah lucu banget gitu. Nadia ini ya jawab cepat ya. Persik atau Persibaya? Persik Kediri. Bali United atau Persija? Bali United. Emil Audero atau Donnarumma. Kepa atau David De Gea? David De Gea. Pelatih Korea atau pelatih Brasil? Pelatih Brasil. Tinggal di Kediri atau di Bali? Tinggal di Bali. Oh, he saved it! Nadia!